Halo, selamat pagi sahabat-sahabat petani vanili Indonesia, sahabat-sahabat PPVI dan petani-petani vanili di seluruh dunia. Pagi ini bertemu kembali dengan Rudy yang sudah sekian lama tidak mengupload video untuk mengupdate video-video yang terdahulu. Kali ini saya akan mengupdate tentang Hutan Gamal 1, Hutan Gamal 1, di mana videonya sudah rilis beberapa bulan yang lalu. Sekarang ke Hutan Gamal 2. Oh ya, tetap semangat rekan-rekan petani, meski harga kurang baik, tapi yakinlah bahwa yang namanya setiap komoditas pasti ada nilainya dan tidak mungkin tidak bernilai. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga kualitas dan bisa tetap berkonsisten dan berkomitmen dalam bertani vanili. Yang membuat kalah kita adalah kita yang tidak semangat, itu ya. Nah, saya berada di kebun yang waktu itu kita buat namanya video Hutan Gamal, dimana pada waktu itu ini benar-benar pohon gamal semua, tidak ada tanaman vanilinya, tapi sudah tidak bagus. Sudah 4 tahun ditanam, rusak terus sampai ganti bibit yang sudah keempat kalinya nih. Nah, setelah penataan, setelah saya rombak dengan tim dan teman-teman di sini, inilah penampakan setelah dirubah. Penjelasannya nanti akan saya jelaskan, tapi inilah penampakannya kebun Hutan Gamal, update dari kebun vanili yang Hutan Gamal 1 beberapa bulan yang lalu. Ini penampakannya ya. Pohon gamalnya sudah cukup tinggi, sudah seperti hutan. Memang tanamannya masih kecil-kecil karena memang ini lagi ditanam ulang, dirapikan ulang, dan ada perapian di batang-batang gamalnya yang tadinya begitu padat, sekarang sudah mulai mengarah ke idealnya tanaman untuk tanaman vanili. Ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan setelah dari Hutan Gamal pertama, sekarang Hutan Gamal kedua, di mana ada perbaikan yang kita lakukan. Perbaikan pertama adalah mengurangi jumlah baris. Jumlah baris di mana tadi ini baris vanili pertama, ini baris vanili kedua, ini baris vanili ketiga. Nah, karena begitu rapat ya, sehingga sirkulasi udara tidak ada, pengap, dan sudah 4 tahun ditanam, setiap tanaman yang ditanam selalu mengalami busuk batang. Nah, sekarang setelah dikurangin 1 baris, kita bisa lihat ke sini. Kita bisa lihat bahwa tanamannya sudah tidak ada lagi yang mengalami busuk-busuk pucuk segala macam. Ini sisa-sisa tanaman 4 tahun yang lalu. Nih, sisa-sisa tanaman 4 tahun yang lalu. Nah, setelah nanti ini udah kurangin, sekarang adalah pembersihan dan ada dilakukan penyulaman terhadap tanaman yang sudah mati oleh bibit baru. Oh ya, bibit ini kita hadirkan adalah bibit benih unggul lokal dari keturunan daripada Planifolia Sumedang. Planifolia Sumedang berarti bibit unggul lokal yang kita tanam. Nah, ya. Udah bersih, udah tertanam. Perlakuan yang akan saya lakukan berikutnya adalah, mungkin ini cara baru yang perlu praktekkan sama teman-teman suatu saat gitu di rumah, di kebunnya masing-masing, adalah menanam kembali batang-batang ranting-ranting gamal, ditanam kembali seperti ini ya, ditanam. Nah, ini ditanam. Tujuannya adalah ketika rumput-rumput nanti yang sudah kering hasil pembabatan ini nanti akan dimasukkan ke sini. 1,
Nah, ini nanti kalau sudah kering dinaikkan lagi ke situ. Ini tujuan pertama, yaitu rumput-rumput kering ini ditutupkan naik ke atas, tujuannya untuk menambah kadar kompos di tanah. Ya, kadar kompos di tanah. Yang kedua adalah ketika nanti tanaman vanili ini membesar dan ingin berproduksi, pasti ada namanya stressing. Stressing itu ada banyak hal, ada 6 macam stressing. Tapi yang terutama adalah memperbanyak sinar matahari. Apa yang dilakukan? Ini kan nanti tunas-tunas, ini batang ranting-ranting ini akan tunas. Tunas pohon gamal. Nah, yang ini dibabat habis. Tujuannya adalah memperbanyak sinar matahari mengenai sulur-sulur vanili. Tunas-tunas ini melindungi akar dari sinar matahari. Jadi secara otomatis kelembapan di tanah tetap terjaga, tapi sulurnya terjemur matahari sehingga nanti diharapkan jumlah bunga, jumlah buah akan banyak. Ini tujuan yang pertama. Nanti mungkin akan ada update lagi yang lebih panjang untuk perkembangan seperti ini, dan kita akan meneruskan ke ke hutan gamal kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai nanti ini jadi berhasil. Nah, ini yang sudah terjadi. Itu rekan-rekan lagi nanam, ada yang lagi berbibit. Tuh, lihat. Ada anak-anak sekolah lagi semangat sekolah. Tuh. Tuh, anak-anak sekolah. Ya, ini. Nah. Dulu sebelum dikurangin sebelum dikurangin jumlah barisnya, ini pucuknya selalu busuk. Pucuknya selalu busuk. Batangnya selalu busuk, akarnya kemana-mana. Nah, setelah dikurangin, dirapikan, dalam 1 tahun ini sudah mulai kelihatan perubahan. Nah, proses ngerjakan nebang-nebang ini kan cukup lama ngerapikan. Nah, sekarang baru dilakukan penyulaman ulang, tanam ulang di pohon-pohon gamal yang kosong, sambil kita menata ulang bagaimana harusnya kebun yang baik. Nanti juga di sela-sela yang begini luas, ini sela-sela yang begini luas, karena dihilangkan 1 baris, apa yang akan kita manfaatkan? Kita akan memberikan nilai tambah bagi kebun. Kita akan tanam cabai rawit, di mana cabai rawit itu kan tidak terlalu ribet ngerawatnya, mupuknya, obat-obatannya. Jadi nanti akan ditaruh di sini, tapi setelah nanti ini ditebang, setelah ditebang. Oke, itu. Ya, ini salah satu contoh daripada pemanfaatan rongga jarak antar baris vanili ini yang begitu luas. Kita tanamin cabai rawit, dimana nanti ini akan menjadi nilai tambah bagi kebun vanili itu sendiri, dan mungkin akan cukup untuk minimal jadi pembayaran bagi pekerja yang ngurusin kebun vanili. Dan penanaman cabai ini syaratnya adalah ketika pohon gamal yang tinggi tadi sudah ditebang. Ini sekarang sudah rata, sudah pendek, karena sudah pernah ditebang, ya, sudah pernah ditebang dan sudah tunas lagi, makanya ditanam cabai. Nanti saat matahari lewat sini, cabai ini juga akan kena matahari full, sehingga dia juga akan tumbuh dengan baik. Ini bisa dilihat tumbuhannya, tanamannya jadi bagus tuh, lihat, tanamannya jadi bagus, dan kita berikan kompos. Jadi sambil ngerawat vanili, sambil ngerawat cabai sambil merawat vanili, nilainya tidak saling mengganggu dan bisa memberikan nilai tambah yang baru bagi kebun vanili. Nah, ini sudah cukup ideal bagi tanaman vanili. Kita sudah lihat banyak pucuk-pucuk yang tunas, tadinya mati semua nih, sekarang sudah banyak tanaman tunas, sudah lihat semua. Nah, inilah perkembangan daripada kebun gamal atau hutan gamal 1, sekarang masuk ke hutan gamal 2, part hutan gamal 2. Berikutnya akan saya ceritakan di video yang akan datang tentang update hutan gamal yang ketiga,
yang tentunya posisi tanamannya, posisi tanaman vanilinya jauh lebih baik dari hari ini yang sekarang dilihatkan. Oke, sahabat-sahabat petani vanili, terima kasih, semangat selalu, jangan putus asa karena harga jatuh, dan yang pasti suatu saat akan naik kembali. Konsisten dan tetap menjaga mutu, konsisten tetap berkebun vanili, karena tidak ada satupun komoditas yang tidak laku di dunia ini. Terima kasih, salam PPVI.